Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda semua yang ingin tahu tentang kenapa sih anak diare. Nah, bunda berada di channel yang tepat ya. Nah, di video ini saya akan membahas tentang 5 penyebab diare pada anak dan bagaimana sih cara mengatasinya. Nah, bunda, diare adalah salah satu masalah pencernaan yang umumnya dialami oleh anak-anak ya. Nah, penyebab diare pada anak yang paling umum terjadi adalah infeksi virus dan bakteri ya. Tapi walaupun sangat umum, diare pada anak bisa menyebabkan komplikasi berbahaya jika tidak ditangani dengan tepat ya. Nah, bahkan menurut data dari UNICEF dan WHO, hampir sekitar 1 dari 5 kematian anak berusia kurang dari 5 tahun di dunia disebabkan karena diare. Nah, bunda, hal ini disebabkan karena kondisi anak yang memburuk dengan cepat dan tanda-tanda bahaya yang kurang diwaspadai oleh parents ya. Nah, maka dari itu, bunda perlu mengetahui penyebab diare pada anak dan cara mengatasinya dengan tepat jika hal ini dialami oleh si kecil ya. Nah, lalu apa sih penyebab diare pada anak? Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, silakan subscribe, like, dan share agar kalian bisa mengetahui lebih banyak info seputar kesehatan bersama Midlife. Nah, sahabat Midlife, diare pada anak adalah kondisi saat si kecil mengalami gangguan pencernaan yang ditandai dengan peningkatan frekuensi BAB ya, biasanya lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Nah, volume dan penurunan konsistensi tinja lebih cair ya. Nah, kondisi ini mungkin berlangsung selama 1 hingga 2 hari dan bisa hilang dengan sendirinya ya. Nah, jika diare berlangsung lebih dari 2 hari, ada kemungkinan si kecil mengalami masalah yang lebih serius, bunda. Nah, ada beberapa penyebab diare pada anak yang perlu bunda dan ayah ketahui. Nah, yang pertama itu infeksi virus ya. Penyebab diare pada anak yang paling sering adalah akibat infeksi virus pada saluran pencernaan. Nah, infeksi yang terjadi akibat virus biasanya berasal dari rotavirus ya. Nah, diare akibat rotavirus umumnya terjadi di lingkungan yang sanititasnya tuh kurang baik ya bunda. Nah, anak-anak juga rentan terkena infeksi virus ini ketika makan atau minum hal-hal yang sudah terkontaminasi. Nah, ketika memasukkan mainan atau tangannya yang kotor ke dalam mulut juga ya bunda. Nah, diare pada bayi yang disebabkan oleh infeksi virus biasanya akan berkurang intensitasnya dalam kurun waktu 24 jam. Nah, lalu kedua, infeksi bakteri atau parasit. Nah, jika anak diare disertai dengan muntah-muntah nih, penyebabnya mungkin infeksi bakteri yang disebut flu ya. Perut ya, atau gastroenteritis ya, atau orang Indonesia sejak zaman dulu mungkin lebih akrab dengan istilah muntaber ya. Nah, beberapa jenis bakteri yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare dan keracunan makanan ya adalah E. coli, Salmonella, terus Campylobacter ya, dan Shigella ya. Nah, paparan infeksi parasit seperti giardia ya juga bisa menjadi penyebab diare yang disertai muntah pada anak. Nah, hal ini dapat terjadi jika apabila makanan, minuman, tangan ya, mainan atau objek si kecil terkontaminasi oleh jenis parasit tertentu kemudian masuk ke dalam mulutnya. Nah, anak bisa mengalami diare dan muntah beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Kemudian yang ketiga, intoleransi laktosa ya. Nah, si kecil jadi sering buang angin nih, ya, perutnya keras dan diare setiap kali habis minum susu sapi. Nah, ini mungkin tanda anak bunda memiliki masalah pencernaan seperti intoleransi laktosa ya. Nah, intoleransi laktosa itu sendiri adalah kondisi yang membuat pencernaan anak tidak bisa mencerna laktosa ya, jenis gula alami di dalam susu sapi. Nah, jika ini yang dialami si kecil dan dia sudah mulai MPASI, nah sebaiknya segera hentikan pemberian susu sapi dan makanan olahan susu sapi ya. Nah, keempat, alergi makanan nih bunda.
penyebab diare pada anak juga mungkin terjadi karena si kecil ternyata punya alergi atau intoleransi terhadap suatu jenis makanan atau minuman tertentu ya. Nah, beberapa jenis makanan penyebab alergi diantaranya yaitu susu, telur, ya kacang-kacangan, kemudian gandum, ya biji-bijian, ikan seperti tuna, salmon, kod ya. Nah, kerang juga ya, udang, kepiting, sama lobster ya. Nah, reaksi alergi biasanya akan muncul beberapa menit atau jam setelah si kecil makan atau minum ya. Nah, jika penyebab diare pada anak karena resiko alergi makanan, dia juga akan mengalami gejala ruam atau gatal ya sekitar perut ya, lalu mual dan muntah ya. Kelima, terlalu banyak minum jus buah nih. Buah tentu sangat baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil Bunda, tapi jika dikonsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan diare pada anak terjadi ya. Nah, jadi untuk tetap memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil, Bunda disarankan untuk memberikan jus buah dengan takaran yang cukup ya. Sekiranya untuk usia 1-6 tahun sekitar 120-180 ml per hari ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengatasi diare pada anak? Nah, perlu diketahui ya, parents, bahwa jika disebabkan oleh virus, diare bisa berhenti dengan sendirinya yaitu sekitar 5-14 hari. Nah, jika disebabkan oleh bakteri, tidak menutup kemungkinan si kecil membutuhkan obat diare pada anak seperti antibiotik ya. Nah, diare pada anak mungkin saja ya malah bertambah parah jika parents ini tidak mendampinginya dengan cara yang tepat. Nah, agar tidak salah, langkah berikut adalah beberapa cara mengatasi yang bisa dilakukan untuk meredakan diare pada anak di rumah. Nih, yang pertama memberikan minum yang sebanyak cairan yang hilang ya. Nah, salah satu cara mengatasi diare pada anak yang paling ampuh adalah dengan memberikan si kecil minum yang cukup. Nah, kemudian memberikannya banyak minum air putih sebanyak cairan yang hilang ketika diare dapat mengatasi atau mencegah dehidrasi yang sering terjadi pada si kecil saat diare ya. Tapi hindari memberikan jus ya Bunda. Nah, walaupun mengandung air, vitamin, dan mineral, jus cenderung memicu sakit perut sehingga dapat mempengaruhi kondisi si kecil ya. Nah, jus buah juga mengandung sukrosa, fruktosa, dan sorbitol ya yang menyebabkan dehidrasi. Nah, begitu juga dengan minuman manis atau soda ya. Jadi sebaiknya hindari pemberian kedua jenis minuman ini saat si kecil sedang diare. Nah, lalu yang kedua, berikan cairan oralit nih. Selain air putih, pemberian oralit bisa jadi cara yang cepat untuk mengatasi diare pada anak di atas usia 6 bulan ya. Oralit adalah obat yang menggantikan kadar elektrolit dan cairan tubuh yang hilang akibat dehidrasi. Bunda juga bisa memberikannya sampai diare anak berhenti ya. Nah, tersedia dalam bentuk obat serbuk yang harus dilarutkan atau bentuk cairan siap minum ya. Bunda bisa membelinya langsung di toko obat atau apotek, atau juga bisa membuat larutan ini sendiri sebagai cara mengatasi diare pada anak di rumah. Nah, caranya nih, cukup mencampurkan 2 sendok teh gula dan setengah sendok teh garam dapur di dalam 1 gelas air bersih yang matang ya. Nah, jika masih ragu menentukan dosis oralit pada anak, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter ya. Nah, umumnya 1 bungkus oralit dilarutkan dalam 1 gelas air matang ya. Nah, jika usia anak kurang dari 1 tahun, berikan 50-100 cc tiap BAB cair ya. Nah, kemudian pemberian oralit ini juga bisa mengurangi volume feses dan mengurangi mual muntah pada anak yang sedang diare ya Bun. Nah, jika si kecil muntah setelah minum oralit, tunggu dulu sebentar ya, berikan kembali sedikit demi sedikit ya. Kemudian yang ketiga, berikan makan dalam porsi kecil tapi sering. Nah, diare pada anak bisa menurunkan nafsu makannya Bun. Nah, terlebih jika dia mungkin merasa mual dan muntah. Nah, walaupun begitu, dia tetap harus makan untuk mencukupi asupan nutrisi untuk tenaga ya, karena dia merasa lemas. Nah, Bunda dapat mengenalinya dengan memberikan makanan dalam porsi lebih kecil tapi sering
yang lebih mudah diterima ya. Nah, memberi makanan langsung dalam porsi banyak justru bisa memicu perutnya jadi lebih sakit ya. Kemudian makanan dalam porsi kecil ini perlu diberikan lebih sering ya, misalnya setiap 3-4 jam ya untuk memenuhi kebutuhan zat gizi si kecil selama diare. Kemudian yang keempat, nah beri asupan probiotik. Jika si kecil mengalami diare, Bunda mungkin terburu-buru untuk memberikan obat ya. Jangan dulu ya Bunda, memberikan obat diare untuk anak perlu resep dan pengawasan dari dokter loh. Nah untuk itu hindari pemberian antibiotik dan anti diare yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Nah, dalam beberapa kasus, pemberian antibiotik dan anti diare tidak dapat memperbaiki kondisi, bahkan dapat berbahaya bagi anak ya Bun. Nah, sebagai gantinya Bunda bisa memberikan asupan probiotik dengan si kecil dengan memberikan pisang, asparagus, rumput laut, dan buncis-buncisan ya. Nah, probiotik dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan anak ya. Nah, kemudian cara mencegahnya nih Bunda, gimana sih cara mencegah diare pada anak? Nah, untuk mencegah diare pada anak, berikut hal yang dapat dilakukan Bunda, yaitu bagi anak yang masih mendapatkan ASI eksklusif, nah, tetap berikan ASI eksklusif dan melakukan proses penyapihan yang benar ya. Nah, kemudian menjaga kebersihan perorangan dengan mencuci tangan sebelum memberikan makanan kepada si kecil. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, Bunda ini penting banget ya, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian memberikan imunisasi campak, imunisasi rotavirus, suplementasi vitamin A, ya. Kemudian menyediakan air minum bersih dan makanan selalu dimasak secara matang ya. Nah, walaupun umumnya diare pada bayi dapat berangsur membaik sendiri, nah Bunda tetap perlu waspada jika si kecil mengalami tanda-tanda seperti misalnya si kecil BAB lebih dari 10 kali dalam sehari. Nah, kemudian BAB berdarah dan berlendir, muntah berulang kali ya. Kemudian mual, muntah ya, ruam kulit. Nah, itu perlu diwaspadai. Apalagi jika demam tinggi, berat badan menurun. Nah, Bunda hati-hati ya. Ada juga yang mengalami tanda-tanda dehidrasi ini seperti mulut kering, lesu, lemas, sering mengantuk. Nah, apalagi tidak mau menyusu ya, minum atau makan, tidak buang air kecil. Nah, dokter biasanya akan ya memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi si kecil, Bunda. Nah, semoga si kecil cepat sembuh dan bisa kembali ceria ya Bunda. Nah, itu penjelasan tentang diare pada anak yang perlu diketahui. Jika memiliki pertanyaan seputar diare pada anak, silahkan Bunda bisa komen di kolom komentar atau bisa WhatsApp saya di nomor admin yang tertera di deskripsi. Saya Bidan Wina, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.